Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahra Sefiriandi, nomor urut absen 34 dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktikum biologi saya, fotosintesis menghasilkan oksigen. Terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ismiati SPD selaku guru biologi yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyusun laporan ini. Tujuan praktikum ini yaitu membuktikan bahwa adanya oksigen sebagai hasil dari fotosintesis. Dasar teori yang saya ambil, fotosintesis atau asimilasi karbon merupakan proses terjadinya sintesis karbohidrat tertentu dari karbon dioksida dan air yang dilakukan oleh sel-sel yang berklorofil dengan adanya cahaya matahari dan dihasilkan atau dibebaskan gas oksigen. Secara umum, persamaan reaksi kimia pada peristiwa fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut. 6CO2 ditambah 6H2O dibantu dengan cahaya matahari dan tumbuhan yang berklorofil akan menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Berikut ada foto ahli biologi Odum dan Kimball. Menurut Odum, pada tahun 1967, fotosintesis merupakan proses pembakaran dalam tubuh tanaman yang menghasilkan oksigen yang berfungsi untuk proses pernapasan pada manusia. Oleh karena itu, manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan untuk kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Kimball, pada tahun 1998, fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Dasar teori berikutnya, berikut ada ahli biologi juga, yaitu Ingenhousz. Beliau merupakan tokoh pertama yang melakukan percobaan fotosintesis menghasilkan oksigen. Ingenhousz menyatakan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Pada percobaannya, Ingenhousz memasukkan tumbuhan Hydrilla verticillata ke dalam bejana berisi air yang telah ditutup dengan sebuah corong. Hasil yang diamati adalah gelembung yang dihasilkan pada ujung tabung. Adanya gelembung udara pada ujung tabung menunjukkan adanya oksigen. Kesimpulan dari teori Ingenhousz ini yaitu oksigen hasil dari fotosintesis dapat dilihat dengan adanya gelembung udara yang berada pada tabung kaca. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini, pertama, 3 buah botol plastik bekas. Yang kedua, 1 ember besar dan air. Yang ketiga, larutan natrium bikarbonat atau soda kue yang dilarutkan dengan air. Keempat, daun bayam atau tanaman amaranthus. Cara kerja praktikum ini, yang pertama, memberi tanda pada masing-masing botol, lalu mengisi air ke dalam masing-masing botol dengan cara memasukkan botol ke dalam ember besar yang sudah terisi air sebelumnya agar dapat membuang oksigen yang ada pada botol. Yang kedua, memberikan beberapa tetes larutan NaHCO3 ke dalam botol 1 dan botol kedua, sedangkan botol ketiga tidak perlu ditetesi larutan NaHCO3. Yang ketiga, memasukkan daun bayam ke masing-masing botol dan menutup botol dengan rapat agar tidak ada oksigen yang keluar dari botol. Yang keempat, meletakkan 1 botol atau botol kedua yang sudah ditetesi larutan NaHCO3 di dalam ruangan dengan keadaan tutup botol di bagian bawah. Sedangkan 2 botol lainnya atau botol ke-1 dan botol ketiga yang dimana botol 1 sudah ditetesi larutan NaHCO3 dan botol ketiga tidak ditetesi larutan NaHCO3 di luar ruangan yang terkena oleh sinar matahari secara langsung. Yang kelima, mengamati secara cermat gelembung yang dihasilkan dan menghitung banyak jumlah gelembung setiap 3 menit selama 15 menit. Yang terakhir, mencatat hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan.
Berikut ada tabel pengamatan berdasarkan dari hasil praktikum yang saya lakukan. Perangkat percobaan pertama ada air ditambah dengan larutan NaHCO3 ditaruh di tempat yang terkena cahaya matahari atau reaksi terang, menghasilkan jumlah gelembung sebanyak 25. Perangkat percobaan kedua ada air ditambah dengan larutan NaHCO3 ditaruh di tempat yang tidak terkena cahaya matahari atau reaksi gelap, tidak menghasilkan gelembung. Perangkat percobaan ketiga hanya air saja, tidak ditetesi oleh larutan NaHCO3, ditaruh di tempat yang terkena cahaya matahari atau reaksi terang, menghasilkan jumlah gelembung sebanyak 19. Berdasarkan data tabel di atas, dapat saya analisis bahwa hanya ada dua perangkat yang bisa menghasilkan gelembung atau oksigen, yaitu botol-botol yang berada di luar ruangan, atau botol ke-1 dan botol ke-3. Sedangkan satu perangkat lainnya yang berada di dalam ruangan tidak menghasilkan gelembung atau oksigen. Menurut saya, walaupun perangkat yang berada di dalam ruangan sudah ditetesi oleh larutan NaHCO3, tetapi tidak mendapatkan cahaya yang optimal, sehingga tidak bisa menghasilkan oksigen atau gelembung. Pada 3 menit pertama, perangkat yang berada di luar ruangan belum menghasilkan gelembung atau oksigen. Ketika 3 menit seterusnya, gelembung atau oksigen baru mulai bermunculan. Dari kedua perangkat yang berada di luar ruangan, botol ke-1 lebih cepat berfotosintesis menghasilkan gelembung atau oksigen dibandingkan dengan botol ke-3 karena botol ke-1 sudah ditetesi oleh larutan NaHCO3, yang dimana larutan NaHCO3 atau natrium bikarbonat tersebut berfungsi sebagai sumber karbon dioksida bagi tanaman. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum kali ini yaitu tanaman atau tumbuhan membutuhkan beberapa faktor pendukung agar dapat berfotosintesis menghasilkan oksigen. Faktor pendukung tersebut antara lain cahaya dan karbon dioksida dalam jumlah yang optimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan ada pada diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.